Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aditya Diah Puspitasari, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fevi Utami dengan NIM akhir 061. Di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang cabang-cabang ilmu linguistik. Yang pertama yaitu ada fonologi. Nah, apa sih pengertian dari fonologi? Fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Fonologi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fonemik atau fonem dan fonetik. Nah, pertama, fonem. Fonem terdiri atas vokal dan konsonan. Vokal sendiri itu ada A, I, U, E, O. Konsonan itu ada B, C, D, F, G, H, C, K, L, M, N, P, H, R, S, T, V, W, E, G, Z. Fonem adalah bunyi ujar yang dapat membedakan arti. Contoh, validasi, lari. Yang kedua ada fonetik. Fonetik adalah bunyi bahasa oleh alat ucap manusia dan bagaimana bunyi itu dihasilkan. Contohnya yaitu perbedaan bunyi P dan B yang terdapat pada kata paku dan baru. Yang selanjutnya itu ada intonasi. Nah, intonasi adalah kerjasama antar nada, tekanan, durasi, penghentian suatu tutur dari awal hingga penghentian akhir. Contohnya yaitu ada kemana ibu pergi. Yang selanjutnya yaitu ada ejaan. Ejaan adalah aturan bagaimana menggambarkan lambang bunyi ujar. Untuk cabang linguistik yang selanjutnya yaitu ada morfologi. Nah, morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk kata. Morfologi dibagi menjadi morfem, morf, dan alomorf. Untuk morfem itu sendiri yaitu bentuk paling kecil dalam sebuah bahasa yang mempunyai arti dan tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil lagi. Contoh, perkecil, perbesar. Untuk morfem sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas berdiri sendiri dari segi makna, tidak harus dihubungkan dengan morfem lainnya dan dapat membentuk kata. Contoh, kebun bunga itu indah. Yang selanjutnya ada morfem terikat. Morfem terikat ini tidak bisa berdiri sendiri dari segi makna. Untuk yang kedua adalah morf. Morf adalah bentuk berulang terkecil memiliki makna yang sama, tidak ada yang melebur. Contohnya yaitu mengebom, menjala. Terus yang ketiga itu ada alomorf. Alomorf ini bisa melebur. Contohnya yaitu belajar. Nah, penjelasannya yaitu perubahan morfem ber menjadi bel saat memasuki kata ajar, sehingga katanya itu menjadi belajar. Untuk cabang linguistik yang selanjutnya yaitu ada sintaksis. Sintaksis adalah hubungan antara kata atau dengan satuan yang lebih besar. Satuan terkecil dalam bidang ini adalah kata. Untuk urutannya yaitu mulai dari kata, frasa, klausa, kalimat. Kata adalah satuan terkecil secara hierarki menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar. Frasa berisi kata kerja tanpa subjek atau berisi subjek tanpa predikat. Contoh, aku tidak tahu kalau kamu membuat lukisan itu. Klausa dikatakan sebagai klausa apabila mempunyai predikat dan subjek. Contohnya, pada klausa pertama, Andi harus mempertahankan nilai terbaik tiap semester. Klausa kedua, Andi mendapat beasiswa. Kalimat. Kalimat adalah rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lebih lengkap, dan kalimat juga memiliki sebuah subjek dan predikat. Untuk cabang linguistik yang selanjutnya yaitu ada semantik. Nah, semantik adalah bidang linguistik yang mempelajari makna tanda bahasa. Makna tanda bahasa dapat dilihat dari kaitan antara lambang, konsep, dan objek yang dapat dikenal dengan segitiga makna. Nah, jenis-jenis makna sendiri itu ada makna leksikal, yakni makna yang terdapat pada kata tersebut secara utuh sesuai bawaannya. Contohnya yaitu tikus itu mati diterkam kucing. Yang selanjutnya ada makna konstekstual, yaitu muncul sebagai akibat adanya hubungan antara ujaran dengan situasi. Contoh, saya lapar, Bu minta nasi. Jenis-jenis relasi makna sendiri dibedakan menjadi homonimi, polisemi, sinonimi, hiponimi, dan meronimi. Untuk cabang ilmu linguistik yang terakhir yaitu ada pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang membahas cara menafsirkan makna yang terkandung dalam suatu tindak tutur. Nah, cara memahami bahasa secara pragmatik yaitu dengan cara menghubungkan ujaran ucap dengan konteks non-linguistik. Konteks non-linguistik adalah unsur non-bahasa yang membuat tindak tutur berlangsung atau terjadi. Unsur konteks non-linguistik itu meliputi yang pertama, pelaku tutur yang mencakup penutur, mitra tutur, dan pendengar. Yang kedua ada latar tempat, suasana, dan waktu. Yang ketiga ada topik tutur. Yang keempat ada bahasa yang digunakan. Contohnya yaitu tuturan yang diujarkan seorang ibu kepada anaknya yang pulang larut malam. Contoh tuturannya yaitu, jam berapa sekarang nak? Sekian pemaparan materi tentang cabang-cabang ilmu linguistik yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.